Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Tafsir MAG. Kepada yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Asy'ari Muhadi MA. Kepada yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Temanggung atau yang mewakili. Kepada yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Temanggung. Kepada yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Nasihatul Aisyah Kabupaten Temanggung. Kepada yang kami hormati seluruh jajaran Muspika Kecamatan Ngadirjo. Kepada yang kami hormati Kepala Desa Godang Winangun beserta perangkat desa. Kepada yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah, Pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah Kecamatan Ngadirjo. Kepada yang kami hormati pula Ketua Kokam dan anggota cabang Ngadirjo. Kepada yang kami hormati pula seluruh kepala sekolah amal usaha Muhammadiyah beserta guru dan karyawan. Kepada yang kami hormati wali murid serta siswa-siswi amal usaha Muhammadiyah cabang Ngadirjo serta seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Semoga ridha Allah senantiasa terlimpahkan kepada kita. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada guru besar kita, tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang di lapangan Gondang Winangun Kecamatan Ngadirjo dalam acara Tabligh Akbar Semarak Gebyar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 oleh keluarga besar Muhammadiyah cabang Ngadirjo, Sabtu 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Marilah kita buka acara Tabligh Akbar Semarak Gebyar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 keluarga besar Muhammadiyah cabang Ngadirjo dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Komandan Kokam Kecamatan Ngadirjo. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadha. 'alal ladzi. 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 'alal
إن هذا الذي قرآن ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان ودعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi akan menambah dan mempertebal keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah oleh tim paduan suara SMK Muhammadiyah Ngadirja. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan Ketua Penyelenggara kepada Ustadz Rofi'i, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir Dwijo Luhur Pujo Nagoro MAG, beserta jajaran yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, Bapak Kiai Haji Asy'ari Muhadi MA, beserta jajaran PDM beserta ortomnya. Yang kami hormati Ibunda Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Temanggung beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Camat Ngadirjo, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Kepala KUA. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngadirjo beserta ortomnya. Yang kami hormati Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, Pimpinan Daerah Nahdlatul Aisyah, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah di sekitaran Kecamatan Ngadirjo. Kemudian yang kami hormati Pengurus Lazismu Temanggung, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, Kepala Amal Usaha Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, kemudian Ketua Ranting Muhammadiyah dan Aisyah se-Kecamatan Ngadirjo, serta para jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini Allah memberikan banyak kenikmatan, dan kenikmatan yang teristimewa pada pagi hari ini yang membuat tergetar kami adalah Allah berkenan mengusir awan hitam yang dari sore kemarin sampai pagi tadi cuaca sangat hitam, tapi Allahu Akbar walillahil hamd, hari ini cuaca sangat cerah, dan semoga barokah dari Allah menyertai kita semuanya. Kenikmatan yang kedua, alhamdulillah, di tengah kesibukan Bapak Kiai Haji Tafsir selaku PWM yang harusnya beliau hari ini di UMS beserta Ustadz Adi Hidayat, tapi beliau meluangkan ke sini. Sangat luar biasa nikmat yang telah Allah berikan kepada warga dan simpatisan Muhammadiyah Kecamatan Ngadirjo.
Bahkan ketika kami menerima panggilan dari staf beliau beberapa hari yang lalu, kami senangnya melebihi hari raya Idul Fitri. Leganya luar biasa, leganya luar biasa. Syukur, rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa terima kasih kami kepada ayahanda Bapak Kiai Haji Asy'ari Muhadji yang telah menjadi narahubung, selalu menghibur kami. Bapak tafsir belum membatalkan. Ada rasa lega karena berseliweran di WA maupun di FB bahwa hari ini di UMS ada foto beliau untuk memberikan sambutan. Tapi alhamdulillah beliau hadir ke sini dan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda Bapak Dr. Tafsir, ayahanda Bapak Kiai Asy'ari semoga diberikan kesehatan. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Sekecamatan Ngatirjo yang telah menggerakkan siswa-siswinya berinfak bersama menyelenggarakan kebiar muktamar ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Lazismu Temanggung, RSBK Muhammadiyah Temanggung, KPIH Ar-Raudhah, BTM Surya Amanah, Masjid Al-Furqon Ngatirjo, Masjid Uswatun Hasanah, Apotik Donur Farma dan Apotik Sina Farma dan lain sebagainya. Yang bisa hadirin semua lihat di sebelah kanan panggung adalah para sponsor dari Amal Usaha Muhammadiyah maupun jaringan saudagar Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Ngatirjo. Kemudian di sebelah kanan ada sponsor dari Amal Usaha Muhammadiyah dan KPIH Ar-Raudhah. Juga di sebelah kanan kami memasang banner open donasi mobil dakwah Muhammadiyah Kecamatan Ngatirjo yang selama 3 tahun kami bergerak menjadi tim relawan bersih-bersih masjid. Sudah 60 lebih masjid se-Kabupaten Temanggung ini kita kunjungi untuk dibersihkan. Maka kami mohon doa restu dari hadirin semuanya untuk membantu kami open donasi agar kami memiliki kendaraan sendiri, tidak naik kol bukaan. Kemudian kami terima kasih kepada jamaah warga Muhammadiyah sekecamatan Ngatirjo, wabil khusus kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Gondang Winaun yang tidak tidur tadi malam dari kemarin-kemarinnya berjibaku membantu kami panitia sehingga terselenggara dengan baik pada hari ini. Dan kami dari panitia juga menyediakan open donasi sampai dengan bulan Oktober ini untuk pengadaan mobil dakwah yang penggunaannya bisa dilihat di banner yang sudah kami sediakan untuk menciptakan dakwah berkemajuan di cabang Ngatirjo yang memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan baik dengan tenaga, dengan uang maupun dengan pikiran maupun doa yang selalu dipanjatkan sehingga cuaca hari ini cerah, cuaca hari ini mendukung untuk kegiatan kita. Kami ucapkan semuanya kepada semua pihak, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai perjuangan kita, meridhai perjuangan kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan atas nama panitia. Dalam hal ini adalah Angkatan Muda Muhammadiyah Kecamatan Ngatirjo, pimpinan cabang Muhammadiyah Ngatirjo dan seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah Ngatirjo. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kami sampaikan kepada Ketua Penyelenggara Ustadz Rafi. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama oleh Camat Ngatirjo kepada Bapak Muhammad Setyo Nusantoro SSTP MSI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung. Yang saya hormati Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Temanggung. Yang saya hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Yang saya hormati Pimpinan Cabang Aisyah. Yang saya hormati panitia kegiatan tabligh akbar dalam rangka semarak Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 tahun 2022. Yang saya hormati rekan kami Muspika Kecamatan Ngadirjo, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang saya hormati Bapak Irda, anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur senantiasa kami panjatkan Bapak Ibu semuanya, pertanggal 1 September 2022 kemarin, Bapak Camat Ngadirjo, Pak Joko itu kebetulan purna tugas, sehingga saya diperintahkan oleh Bapak Bupati Temanggung per 1 September kemarin mengaku menjadi PLT Camat Ngadirjo. Karena PLT ini bersifat sementara Bapak Ibu. Nanti ketika sudah ada camat definitif di Kecamatan Ngadirjo, otomatis saya akan kembali ke tempat yang semula di Kecamatan Ngadirjo. Itu saya mohon izin, mungkin ini saya baru bicara di depan Bapak Ibu semuanya, terutama di organisasi masyarakat Muhammadiyah. Itu sekali lagi saya mohon izin. Kemudian selanjutnya terkait
Kemudian terakhir saya mengucapkan selamat Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 tahun 2022 ini yang akan dilaksanakan besok November di Solo, Pak, di Solo. Semoga dengan muktamar tersebut Muhammadiyah bisa lebih berkontribusi, lebih bisa memberi, lebih bisa berbakti untuk negeri Indonesia tercinta ini. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yakni oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung kepada Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Asy'ari Muhadi MA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Raden Arya Tumenggung, Dr. Kiai Haji Tafsir Pujonagoro MAG. Ini lengkapnya seperti itu Pak Rofi'i. Beliau baru saja mendapatkan gelar kehormatan dari Keraton Solo Surakarta Hadiningrat sebagai orang yang nguri-uri budaya Jawa. Tepuk tangan untuk Pak Tafsir. Saya sudah mengucapkan selamat paling duluan dan beliau mengucapkan terima kasih atas ucapan tahliyahnya begitu. Yang saya hormati Bapak Camat Ngadirjo beserta jajaran Forkom Pimcam. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati teman-teman pimpinan daerah Muhammadiyah dan seluruh ortom di tingkat kabupaten. Yang saya hormati Saudara Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah beserta ortom tingkat cabang. Yang saya hormati Saudara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirjo atau yang mewakili. Kebetulan yang mewakili adalah Saudara Arsadi SAG yang dia adalah alumni SMP SMA Muhammadiyah dan saya sendiri mengajar dia 6 tahun. Dia diutus oleh Pak Kepala Kandepak ke sini, berarti itu jeruk makan jeruk ya. Tidak apa-apa. Yang saya hormati para sesepuh bini sepuh, saya bangga, saya syukur banyak teman-teman seangkatan saya yang atau seatas saya masih mau kiprah hadir di tengah-tengah kita. Hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Perkenankanlah saya bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di lapangan Gondang Winangun ini dalam rangka mengikuti pengajian Gebyar Muktamar Muhammadiyah Aisyah yang ke-48. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya, semoga termasuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Tafsir dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Muhammadiyah di Temanggung pada umumnya, khususnya di Ngadirjo masih eksis, dan mohon doa dan pangestu dari seluruh yang hadir. Semoga Muhammadiyah tetap bisa melayani umat, memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta, tidak hanya sekedar sebagai slogan, semoga nanti bisa menjadi kenyataan. Mohon pangestu kepada para bapak bahwa pada tanggal 22 September yang lalu kami menerima SK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, surat izin pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah. Kami membuka program studi Reka Medik dan Informasi Kesehatan, di mana prodi itu belum dimiliki oleh Universitas dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah. Dan juga kami mohon doa restu bahwa pada bulan ini kami mengajukan pendirian 3 klinik lagi, 3 klinik Muhammadiyah. Jadi kalau ini 3 klinik ini nanti berdiri, di Temanggung akan ada 1 rumah sakit dan ada 4 klinik. Karena 10 tahun yang lalu kita sudah mendirikan klinik Asyifa di Pringsurat. Juga kami mohon doa restu dari para Pak dan para Ibu bahwa kami baru membangun gedung terpadu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah lantai 5 lantai. Ini tadi malam kami baru ngecor 1000 meter persegi lantai 2. Insya Allah akan menghabiskan dana 78 miliar. Insya Allah dana sekian bagi Persyarikatan Muhammadiyah dikatakan banyak ya banyak, dikatakan sedikit juga sedikit. Karena dana Muhammadiyah itu berada di saku, di kantong para jamaahnya. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain saya laporkan kepada Pak Tafsir. Alhamdulillah luar biasa, Angkatan Muda Muhammadiyah baru saja menyelenggarakan milad yang ke-57 di sebuah tempat yang sangat bergengsi untuk ukuran warga masyarakat Temanggung, yaitu di Geraha Bumi Pala, di mana dihadiri tidak kurang dari 580 kokam dan anggota masyarakat pemuda Muhammadiyah, yang saat itu Pak Bupati juga memberikan sambutan yang gegap gempita, memberi semangat kepada para pemuda. Yang kemudian sungguh-sungguh kami syukuri Pak Tafsir, pada tanggal 11 September yang lalu kami menyelenggarakan gebiar muktamar dengan jalan sehat, jalan santai. Yang kami perkirakan yang hadir hanya akan orang 8.000 orang. Kami menyediakan kupon untuk door prize 12.000. Ternyata yang hadir hampir 20.000 orang. Kami sudah menyediakan 500 door prize yang itu tidak bain-bain karena sepeda motor dan hadiah umroh. Tapi rupanya masih banyak teman-teman yang tidak mendapatkan kupon. Maka saya mohon maaf lewat pengajian-pengajian terutama pada siang hari ini. Dan semoga para Pak dan para Ibu masih mau menghadiri undangan Muhammadiyah dikala Muhammadiyah mengadakan jalan santai, karena tujuannya adalah tidak untuk mendapatkan hadiah, tapi untuk menyemarakkan daripada muktamar Muhammadiyah yang ke-48. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak bisa memberikan sambutan yang banyak karena pengajian Pak Tafsir nanti akan tersita waktunya. Lagi pula istri saya tadi membisiki, Pak ojo suwi-suwi nek ngewi sambutan gitu. Jadi saya menghargai istri, sambutan saya sebentar saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah kepada Ayahanda Asy'ari Muhadi selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara yang dinanti-nanti, akan kita saksikan bersama paduan suara oleh SMK Muhammadiyah Ngadirjo yang akan membawakan lagu Mars Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 dan Mars Hidup-Hidupilah Muhammadiyah. Hidup-Hidupilah Muhammadiyah merupakan salah satu ciptaan dari Bapak Bambang Aristo Adi. Beliau merupakan anggota pimpinan cabang Muhammadiyah di Kecamatan Ngadirjo. Kepada tim SMK Muhammadiyah Ngadirjo, kami persilahkan. Lagu yang pertama, Mars Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah.
Lagu yang kedua adalah Mars Hidup Hiduplah Muhammadiyah. Kami dari tim SMK Muhammadiyah 1 Ngadirjo. Lagu Gebiar Muktamar Muhammadiyah, Derap Berkemajuan, diciptakan oleh musisi nasional Eros Chandra dari grup band Sheila on Seven. Adapun lirik oleh Bapak Haidar Nasir. Berikut lagu yang diciptakan oleh salah satu pimpinan cabang Muhammadiyah Ngadirjo yang juga Ketua LSBO Kabupaten Temanggung. Salah satu karya dari Bapak Bambang Aristo Adi. Hadirin sekalian, inilah lagu Hidup Hidupilah Muhammadiyah. Perjuangan yang tak kenal menyerah, walaupun badai besar. Beri tepuk tangan untuk paduan suara SMK Muhammadiyah 1 Ngadirjo. Selalu sabar meluruskan jalan, karena yakin Allah bersama. Pencerahannya jadi amal usaha yang manfaat untuk negeri. Hidup-hidupilah Muhammadiyah,
Iya, beri tepuk tangan untuk paduan suara SMK Muhammadiyah 1 Ngadirjo. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, akan kita saksikan bersama pembacaan puisi Muhammadiyah oleh Saudari Kurnia Setio Wulansari SPD. Beliau salah satu anggota Nasiatul Aisyah cabang Ngadirjo yang telah menjuarai lomba baca puisi tingkat nasional. Kepada yang Saudari Kurnia Setio Wulansari sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari, matahari kecil Muhammadiyah, tajam sinarmu menghujam ke dasar jiwa, menembus sukma, merajut tenunan kalbu, meramu ruh dan materi. Kami lahir dari rahim Aisyah, tumbuh dan besar berbalut kasih Muhammadiyah, meneguk cinta pemuda dan nasyiah, dibelai mesra telapak tangan tapak suci putra Muhammadiyah, beralma mater mahasiswa Muhammadiyah, berlari-lari kecil di Taman Syuhada Mungil pelajar Muhammadiyah. Kini tak terhitung jumlah kami menghentak ubun-ubun di rumah sakit Muhammadiyah menjadi alumnus amal usaha pendidikan Muhammadiyah. Tergugah jiwa kami mendengar kisahmu, terperangah batin kami mengetahui perjuanganmu itu, tersungkur intelektualitas kami mengetahui pengorbananmu, tersadar spiritualitas kami merasakan sari hakikat nasihatmu, yaitu saat Kiai Haji Ahmad Dahlan terusir dari negerinya, tertampar di depan masjid, terjatuh surbannya, taman pengajiannya dihancurkan, dituduh kafir, disangka sesat. Yaitu saat Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo dan Kahar Muzakir menggugat
Letakkan sila kelima Pancasila itu pada sila pertama, ketuhanan yang maha kuasa menjadi ketuhanan yang maha esa. Demi menyelamatkan tauhid bangsa. Atau saat Pak A.R. Fahrudin menjadi pimpinan ranting setelah menjabat amanah pimpinan pusat. Atau saat Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno berwasiat, andaikan tidak terlarang, maka saat ajalku menjelang, tutuplah jenazahku dengan kain bertuliskan Muhammadiyah menjadi kafanku. Ya Rob, Ya Ghaffar. Kini saat sinar Muhammadiyah bertaburan, jika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu saat matahari sejengkal di atas kepala kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi perjuangan suci matahari Muhammadiyah, penyejuk hati. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Kurnia Setiawulansari SPD atas pembacaan puisi Matahari-Matahari Kecil Muhammadiyah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni paling dinanti-nanti Tablik Akbar Semarak Gebiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 Keluarga Besar Muhammadiyah Cabang Ngadirjo yang akan diisi oleh beliau Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir M.Ag. Sebelum kajian akan diawali dengan penyerahan simbolis bantuan mobil operasi dakwah Cabang Muhammadiyah Ngadirjo, Cabang Ngadirjo kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir M.Ag. Dipersilahkan. Kami mohon kepada pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan daerah Muhammadiyah beserta pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Ngadirjo dipersilahkan naik ke atas panggung untuk menerima secara simbolis bantuan operasi mobil dakwah di cabang Ngadirjo beserta ketua penyelenggara Ustadz Rofi'i untuk bisa naik ke atas panggung. Penyerahan simbolis bantuan dana operasional pengadaan mobil dakwah di cabang Ngadirjo dan kepada panitia untuk bisa mengedarkan kotak yang sudah disiapkan. Selanjutnya dari Lajismu Temanggung yang akan diserahkan oleh
pimpinan cabang Muhammadiyah. Terima kasih. Dan dilanjutkan dengan tablik akbar kepada Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir M.Ag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Taging para alim, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para ustadz, enggak kalau hormati. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kecamatan Ngadirejo, Bapak PLT Camat Ngadirejo. Kalau suruh pilih camat definitif di Ngadirejo atau di Jawa Timur, biar PLT-nya hilang. Mudah-mudahan segera naik jadi sekda Kabupaten Temanggung. Dan juga Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dari Kemenak, dan pejabat lain di lingkungan pemerintah yang mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, Bapak Dr. Kiai Haji Asy'ari Muhadi M.Ag, beserta seluruh jajaran PDM, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Temanggung, pimpinan cabang Muhammadiyah Ngadirejo dan sekitarnya, pimpinan cabang Aisyah, para pimpinan Ortom, pimpinan amal usaha, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Saya kira Bapak Ibu sudah cukup terhibur dengan tampilan-tampilan yang sudah berlangsung yang sangat meriah. Kayaknya lebih meriah daripada di Solo ini ya. Sehingga tidak rugi saya meninggalkan Solo kemudian saya ke Temanggung, karena lebih meriah dari Solo saya kira. Karena di Solo hanya ceramah, kalau sini ceramah hanya bagian kecil dari acara. Tapi tidak apa-apa, karena memang acara besar seperti ini tidak sekedar pengajian, tapi memberi ruang bagi putra-putri kita untuk mengekspresikan kemampuannya. Oriknya tadi cukup bagus, vokalisnya dari SMK tadi juga cukup bagus. Tapi selama ini anak muda Muhammadiyah hanya berani tampil kesenian di acara seremonial Muhammadiyah. Tidak ada yang go public. Perempuan Muhammadiyah kalah dengan perempuan NU. Perempuan NU sudah menghasilkan nasi daria. Nah, siapa yang tidak kenal lagu perdamaian? Ya? Siapa yang tidak kenal lagu pengantin baru? Nah, semua kenal. Siapa mereka? Nasi daria. Kalau Ibu Aisyah mana? Tidak ada. Para santri NU telah menghasilkan grup band wali. Ya. Grup band wali itu semuanya anak pesantren. Dari pesantren Ngabar Ponorogo, pondok pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, itu semuanya santri, grup band wali 4 orang itu. Nah kalau anak muda Muhammadiyah, mana grup bandnya? Nah, maka mudah-mudahan tadi yang tampil di sini tidak sekedar tampil kalau acara jelang muktamar, tapi benar-benar menjadi grup yang go public di tengah-tengah masyarakat, karena itu bagian dari media dakwah. Siapa yang tidak kenal Nisa Sabian? Ya, gara-gara Nisa Sabian, anak muda milenial dari suka bersolawat. Solawat bukan suatu yang deso,
tapi telah menjadi yang akrab dengan anak milenial. Salah satunya karena pengaruh dari Nisa Sabian. Lah anak muda Muhammadiyah, saya kira jangan hanya tampil ketika jelang muktamar, gitu ya. Tapi bagaimana dibangun menjadi sebuah grup yang kuat sehingga go public. Jangan hanya jadi jago kandang, jangan hanya jadi jago kandang, tapi yang benar-benar publish. Kalau tadi drum band, nek kalau kali takon kali ibu-ibu, nek tadi putra putri udah drum bandan, ibu-ibu boleh nggak rebanaan bu? Boleh nggak ibu rebanaan? Nah, apa yang salah dari rebana? Kalau kemarin tanggal 1 sampai 12 di masjid-masjid musola banyak dibacakan syair. Syair napa bu? Syair napa? Bapak-bapak, syair apa pak? Syair tiba napa bar janji. Ah, boten mudeng kadang ya. Teng Temanggung yang populer tiba napa bar janji. Bar janji. Jadi baik tiba mau bar janji adalah dua karya besar syair umat Islam tentang kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kadang podo salah. Sing NU salah karena kebablasan, Muhammadiyah salah karena babar belas. Nah, gitu ya. Ya. Jadi NU mungkin berlebihan, sementara Muhammadiyah babar belas. Wong itu karya sastra kok babar belas. Emangnya warga Muhammadiyah saged damel tiba buatan saged. Emangnya Muhammadiyah bisa membuat bar janji buatan. Itu syair sudah berapa abad yang lalu. Tiba itu karya ulama dari Yaman. Dicipta pada abad ke-9 Hijriah. Berarti pun pinten abad niku? Sekarang abad 15, pun 6 abad, tapi masih luar biasa. Barzanji itu karya sastra dari Irak. Al-Barzan dari Barzan, Irak. Itu dicipta tahun abad ke-12. Berarti sudah 3 abad yang lalu. Dan itu karya sastra yang luar biasa. Tapi sebatas karya sastra, tidak lebih dari itu. Jadi kalau berlebihan kebablasan ya tidak boleh, kalau babar blas juga tidak apresiasi sebuah karya sastra. Sebagai karya sastra, tempatkan sebagai karya sastra. Bid'ahnya karena Bapak Ibu mengkeramatkan sastra, bukan pada karya sastranya. Kelirunya pada pengkeramatan terhadap karya sastra, bukan pada karya sastranya. Pak tafsir takkan berlebihan, namanya juga bahasa cinta. Baik Maulidul Dibai maupun Maulidul Barzanji, keduanya syair cinta, tidak lebih dari itu. Syair cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah saya sering guyon, mestinya warga Muhammadiyah terima kasih pada Barzanji, karena syair inilah yang banyak mengucap kata Muhammadiyah, gitu ya. Falamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah Allah. Nah, orang no NU-nya orang. Adanya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah mboten mudeng naon kata Muhammadiyah karena babar belas tadi. Ora mudeng naon kata Muhammadiyah. Kanca NU, kanca Ansor wis ngerti. Sing ana Muhammadiyah aja diwaca. Engko lagi GR Muhammadiyah. Tapi jenengan orang ngerti ora diwaca. Karena babar
tadi. Maka itu karya sastra, bacalah sebagai karya sastra. Walama lanalikane aroda badhe kersake sapa Allah taala ibroza melahirkan sapa al haqiqatihil Muhammadiyah, hakikat Nur Muhammad. Nah itu nggih. Iku bahasane tasawuf nggih. Teng tarjih mboten wonten niku nggih. Itu bahasa tasawuf tentang urutan wujud. Mungguhe tasawuf. Ibu-ibu ngertos mboten tasawuf? Nggih, pun mboten usah dipikir. Nggih. Mungguhe ilmu tasawuf wonten tingkatan wujud. Wonten sedasa tingkatan wujud. Makin jenengan paos wonten kitab Al Insanul Kamil yang ditulis oleh ulama Al-Jili. Tingkatan-tingkatan wujud ada 10. Pertama Allah, yang kedua hakikat Nur Muhammad. Nah, itu. Baru muncul wujud-wujud yang lain. Sehingga mungguhe tasawuf, Kanjeng Nabi secara jasad lahir terakhir. Tapi secara roh Kanjeng Nabi lahir pertama sebelum manusia yang lain lahir. Nah menika namung pendapat. Mboten usah diperdebatkan bener salah. Itu hanya pendapat kaum sufi. Digoleki dalile ya ora ana wong tasawuf kok nggih. Tasawuf itu pemahaman pada level makrifat. Di atas bayani, burhani, baru irfani. Lah pada level makrifat ini ya kadang-kadang suatu yang tidak mudah untuk dipahami. Para apalan, para ibu kalau hormati, lagi atas nama PWM menyampaikan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya atas kegiatan ini. Dan inilah bagian dari ekspresi kemajuan Muhammadiyah Kabupaten Temanggung. Di mana Muhammadiyah Temanggung sudah lengkap amal usahanya. Pondok pesantren sudah punya, sekolah apalagi, rumah sakit sudah punya, klinik sudah punya, dan yang terakhir sudah punya perguruan tinggi Muhammadiyah Temanggung, Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung, dan itulah perguruan tinggi terakhir Muhammadiyah Jawa Tengah. Sudah tidak boleh ada lagi yang berdiri kecuali merger. Kalau yang nol baru sama sekali sudah di stop oleh PP Muhammadiyah Temanggung terakhir, sehingga direwangi padu kemarin. Direwangi padu oleh PP Muhammadiyah karena sebenarnya perguruan tinggi Muhammad Temanggung adalah kelahiran yang tidak dikehendaki. Kelahiran yang tidak dikehendaki itu. Makanya kalau sampai Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung tidak maju, beban moral Muhammadiyah Temanggung Kabupaten Temanggung sanggup napa mboten jenengan? Saya malu kalau sampai perguruan tinggi Muhammad Temanggung tidak maju. Karena apa? Saya berada di tengah-tengah. Pak Kiai Asari dan rombongan ke PWM, Pak Tafsir tolong dilobikan PP supaya PP merekomendasi berdirinya perguruan tinggi Muhammadiyah di Temanggung. Habis itu PP yang telepon saya, Pak Tafsir tolong beri kesadaran pada teman Temanggung supaya jangan meneruskan. Lah saya kan di tengah-tengah. Ya, saya di tengah-tengah, akhirnya kemudian karena tidak ada titik temu, akhirnya saya dipanggil ke PP bersama beliau. Pokoknya apa yang dikatakan terakhir itulah sebagai acuan. Maka saya sampaikan Muhammadiyah itu civil society. Masyarakat sipil yang kekuatan muncul dari bawah. Biarkan apa yang muncul dari bawah, turuti saja. Nggak usah dihalang-halangi. Masalah berhasil, mati hidup, ben seleksi alam. Nah, nanti biarkan seleksi alam. Tapi saya berkeyakinan Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung ke depan akan maju, berkembang, dan unggul menjadi Universitas Muhammadiyah Temanggung. Bapak Ibu yang saya hormati, tema muktamar kita
itu adalah memajukan bangsa, mencerahkan semesta. Oke. Memajukan bangsa sebenarnya suatu yang sudah mapan selama ini bagi Muhammadiyah. Menawi Bapak Ibu buka anggaran dasar pertama Muhammadiyah yang dirumuskan pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 yang kemudian disahkan pada tahun 1914. Dua kata yang terdapat dalam anggaran dasar tersebut: satu, memajukan umat Islam; dua, menggembirakan dakwah. Hingga dua kata kunci inilah yang menjadi dominasi gerakan Muhammadiyah pada awal berdirinya, yakni memajukan dan menggembirakan. Kenapa memajukan? Kita sadar betul bahwa pada awal abad ke-20 seluruh negeri dengan mayoritas muslim itu berada pada penjajahan barat. Hampir tidak ada satupun negeri dengan mayoritas muslim yang tidak terjajah, termasuk Indonesia. Karena terjajah otomatis terbelakang, bodoh dan miskin. Itulah kenapa kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan bagaimana memajukan umat Islam, memajukan bangsa Indonesia. Karena dalam keyakinannya Islam adalah agama yang mendorong untuk memajukan manusia. Islam adalah agama mendorong hidup berkemajuan. Dengan prinsip al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam dalam pengamalan dan pemahaman akan selalu mengikuti perubahan ruang dan waktu. Quran tidak mungkin berubah, hadis tidak mungkin berubah, tapi pemahaman umat Islam terhadap Quran dan Sunnah mesti berubah. Dari semangat kemunduran ke semangat berkemajuan. Itulah kemudian menjadi identitas Muhammadiyah. Gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. Bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga untuk maju butuh tajdid. Pembaharuan. Yang diperbarui bukan Qur'annya, yang diperbarui bukan hadisnya, tapi cara pandangnya, cara pemahamannya. Dari situasi terbelakang menjadi situasi berkemajuan. Itu Muhammadiyah dengan semboyan memajukan bangsa. Tetapi belum cukup hanya dengan itu. Harus membangun dakwah. Dakwah yang seperti apa? Dakwah yang menggembirakan. Maka menggembirakan dakwah. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Gembirakanlah, jangan buat mereka lari. Kira-kira Bapak Ibu, dakwah Muhammadiyah membuat masyarakat gembira atau membuat masyarakat lari dari pengajian? Kira-kira dakwah yang Bapak Ibu lakukan membuat masyarakat lari atau masyarakat gembira? Tapi kadang-kadang lari. Karena apa? Jenengan galak gitu loh. Jenengan dakwah galak. Bolak-balik langsung kulu bitatin dolala gitu kan. Wakulu dolatin finar, Melayu lah gitu kan. Ya. Langsung dibabat kulu bitatin dolala. Wakulu dolatin finar. Padahal tidak mudah Bapak Ibu membuat ukuran bid'ah atau tidak. Pak tafsir bid'ah itu kalau nggak ada tuntunannya. Kula tak takon tuntunannya teng pundi? Teng hadis. Hadis itu 200 tahun setelah Nabi wafat. Jenengan paling populer mesti hadis Bukhari kan.
Sahih Bukhari. Jenengan ngerti kapan Imam Bukhari lahir? Imam Bukhari lahir tahun 194 setelah Hijriah. Kanjeng Nabi wafat tahun 10. 184 tahun Nabi wafat, baru Imam Bukhari lahir. Kanjeng Nabi pengen nanggih Imam Bukhari napa mboten? Tidak ketemu. Nah, kalau kemudian ukurannya Bukhari Muslim, umat Islam sejak Nabi wafat sampai 200 tahun nggak pernah pakai Sahih Bukhari lho Bapak Ibu. Ya. Dari Nabi wafat sampai 200 tahun lebih, umat Islam nggak pernah pakai Sahih Bukhari. Itulah kemudian umat bingung bagaimana cara beribadah. Quran global, hadis ora ono. Pripun umat Islam? Nggih. Quran sifatnya global, ora ono praktek salat teng Quran. Mboten wonten nggih. Tapi hadis dereng wonten. Pripun kira-kira umat Islam? Itulah kemudian muncullah ulama-ulama yang karena umat bingung di tengah-tengah penafsiran yang beragam, muncullah ulama-ulama jadi panutan. Lahirlah Imam Malik, lahirlah Imam Hambali, lahirlah Imam Syafi'i, lahirlah Imam Hanafi. Jadi ulama-ulama ini lahir sebelum para imam hadis, Bapak Ibu. Jangan keliru pemahaman. Dados menawi Bapak Ibu kemudian Imam Syafi'i nulis ben umat Islam tidak bingung bagaimana cara beribadah. Beliau menulis kitab jenenge nawa Imam Syafi'i Ar-Risalah kalian Al-Um. Sehingga tidak mungkin di kitab Ar-Risalah dan Al-Um ada kata-kata Rawahul Bukhari. Karena apa? Belum ada Sahih Bukhari. Kemudian Imam Malik menulis kitab judulnya Al-Muwatta. Tidak mungkin di kitab Al-Muwatta ada kata-kata Rawahu Muslim. Karena apa? Imam Muslim belum lahir. Itulah ya kemudian kata apa umat tergabung dalam madhab-madhab karena umat butuh patokan dalam beribadah. Jadilah rumusan fikih-fikih dari para ulama. Setelah berlangsung lama baru muncul Imam Bukhari. Hunting yang kira-kira sudah 200 tahun lebih. Makanya hadis mesti hadasana. Hadasana akhbarona. Hadasana sampun cerita dumateng ingsun. Dirunut sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka sebelum Imam Bukhari lahir dan kawan-kawan, umat Islam luar biasa produk ijtihadnya. Sehingga para imam ini menghasilkan produk-produk ijtihad yang sedemikian luas. Sampai kemudian sebagian ulama menganggap membuat umat jadi bingung, gitu kan? Maka kemudian muncul pendapat pintu ijtihad telah tertutup. Tetapi Muhammadiyah kemudian menetapkan pintu ijtihad tidak tertutup tapi tetap terbuka. Itulah tajdid. Sehingga Muhammadiyah sekalipun puritan kembali Quran dan Sunnah, tapi Muhammadiyah tetap memahami Quran dan hadis sesuai perkembangan zaman, sesuai perkembangan ruang dan waktu, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka Muhammadiyah tidak mengharamkan musik, maka gelem drambenan. Kenapa gelem drambenan? Karena Muhammadiyah tidak mengharamkan musik. Bahkan Muhammadiyah kemudian membuat rumusan-rumusan hubungan Muhammadiyah dan budaya. Ada namanya dakwah kultural Muhammadiyah.
ada seni budaya Islam, ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ketiga dokumen ini menyangkut hubungan antara Muhammadiyah dan seni budaya. Dan itu kemudian diungkap dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah menyangkut visi misi pendidikan Muhammadiyah. Maka dengan buka di anggaran rumah tangga Muhammadiyah tentang usaha Muhammadiyah mencapai tujuannya dari bidang agama sampai bidang budaya. Di poin pendidikan menyebutkan Muhammadiyah memajukan, mengembangkan, Muhammadiyah memajukan, memperbarui dan mengembangkan. Memajukan, memperbarui dan mengembangkan. Terhadap apa? Pertama terhadap pendidikan, kedua kebudayaan, ketiga pendidikan kebudayaan, ketiga ilmu pengetahuan, yang keempat teknologi, yang kelima adalah kesenian, dan yang keenam adalah penelitian. Itu yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Itu ada di anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Pertanyaannya, sejauh mana Muhammadiyah mengembangkan seni budaya? Masih sangat minim. Paling-paling jago seremonial gitu ya. Hanya tampil di event seremonial. Tapi saya yakin habis ini tidak hanya event seremonial, tapi membuat kesenian yang go public. Saingan dengan grup wali. Nah, gitu ya. Saingan dengan grup wali. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama tentang memajukan. Yang kedua adalah menggembirakan, membangun dakwah yang menggembirakan. Dengan prinsip tadi, yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunaffiru. Mungguhe hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Gembirakanlah, jangan dibuat mereka lari. Bagaimana membangun dakwah yang menggembirakan, membangun dakwah yang ramah bukan yang marah, membangun dakwah yang mengajak bukan yang membentak katanya, membangun dakwah yang merangkul bukan yang memukul. Ad-dinu yusrun, ad-dinu yusrun, ahabbuddin ilallah al-hanifiyatus samhah. Itu hadis Kanjeng Nabi. Ad-dinu yusrun, ahabbuddin ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama itu mudah, agama itu mudah. Dan beragama yang dicintai Allah, beragama yang dicintai Allah adalah beragama yang moderat dan toleran. Beragama yang moderat dan toleran. Itu hadis Kanjeng Nabi wonten Bukhari, Sahih Bukhari. Ahabbuddin ilallah al-hanifiyatus samhah. Bahwa beragama yang dicintai Allah adalah beragama yang moderat dan toleran. Bukan yang ekstrim. Itulah kemudian Muhammadiyah telah menyatakan Muhammadiyah sebagai paham Islam yang moderat, paham Islam yang tengah-tengah. Karena Bapak Ibu jujur, jadi orang Islam ekstrim ya bisa, ekstrim kanan ya bisa, ekstrim kiri juga bisa. Karena mau ekstrim ya ada dalilnya, mau liberal, jadi radikal maupun liberal. Jadi beragama ada 3 model, liberal, moderat, dan radikal. Semua umat beragama selalu 3 ini. Jenengan ora usah mbela orang-orang Islam yang radikal konten. Secara sosiologis semua umat beragama selalu terdiri 3 ini. Radikal, moderat, dan liberal. Agama apapun, agama apapun selalu punya 3 kelompok ini. Yang liberal, moderat, dan yang radikal. Mau liberal ya ono dalile,
mau moderat ya ono dalile, mau radikal ya ada dalilnya. Kenapa semuanya ada dalilnya? Karena tidak ada penafsiran kitab suci yang tunggal, Bapak Ibu. Tidak ada tafsir tunggal terhadap kitab suci agama apapun. Semua agama memiliki keragaman penafsiran. Dan Nabi tidak pernah memberi otoritas kebenaran kepada suatu tokoh tertentu. Sehingga Nabi tidak pernah memberikan otoritas kebenaran kepada ulama A, tidak ada. Ulama B nggak ada, ulama C nggak ada. Mau radikal, mau moderat, mau liberal, soal pilihan. Tetapi Muhammadiyah sudah memilih. Paham agama yang kita bangun adalah paham agama yang moderat. Sehingga kembali Quran hadis, bagaimana kembali Quran hadis pemahaman yang moderat. Bukan liberal, bukan radikal. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, 3 kelompok ini selalu ada. 3 kelompok ini selalu ada. Apalagi ini menjelang pemilu, gitu ya. Ini menjelang pemilu. Hubungan Islam dan negara selalu 3 kelompok, Bapak Ibu. Hubungan antara Islam dan negara selalu 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Islam yang menyatakan berpendapat bahwa dakwah Islam, menegakkan Islam harus dengan mendirikan negara Islam. Kelompok ini ada, gak usah dinafikan, gak usah diabaikan, ada kelompok ini. Sehingga menegakkan Islam identik dengan mendirikan negara Islam. Kelompok ini ada, tapi saya nggak perlu menyebut nama, nanti tangkap polisi saya kan. Saya nggak perlu menyebut nama. Yang kedua, menegakkan Islam tidak harus mendirikan negara Islam, tapi cukup mengambil nilai-nilai Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang diambil oleh Muhammadiyah dan NU sebagai gerakan, sebagai mainstream arus utama umat Islam di Indonesia. Keduanya sama, tidak berniat mendirikan negara Islam. Dan yang ketiga, Islam dan negara harus dipisah. Kenapa? Bangun negara dengan Islam tidak akan maju, kata mereka. Maka harus sekuler. Ada 5 negara Islam di muka bumi, bukan negara Islam. Ada 5 negara dengan mayoritas Muslim yang mengambil posisi sekuler, memisahkan antara agama dan negara. Yang pertama adalah Turki. Turki itu pisah antara agama dan negara, walaupun mayoritas Turki adalah Muslim. Agama tidak ngurusi negara dan sebaliknya. Turki, Azerbaijan, Albania, pokoknya ada 5 negara di muka bumi dengan mayoritas Muslim, tetapi pisah antara agama dan negara. Bagaimana Muhammadiyah? Muhammadiyah mengambil posisi yang kedua. Itulah yang kemudian diungkap dalam tujuan Muhammadiyah. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga yang dibangun oleh Muhammadiyah adalah masyarakat Islam, bukan negara Islam. Islamic Society, bukan Islamic State. Ampun keliru jenengan ya. Jadi masyarakat Islam bukan negara Islam. Itu yang akan dibangun oleh Muhammadiyah. Cukup bagaimana nilai-nilai Islam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah yang kemudian komitmen Muhammadiyah diteguhkan kembali pada muktamar di Makassar dengan menetapkan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Itulah komitmen Muhammadiyah terhadap NKRI.
bahwa negara Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Dalam pandangan Muhammadiyah, negara Pancasila adalah negara yang dibangun di atas komitmen, negara yang dibangun di atas konsensus, negara yang dibangun di atas perjanjian. Karena apa? Tidak ada suku Indonesia. Jawa mungkin nggak hilang, Sunda mungkin nggak hilang, Dayak mungkin nggak hilang, tapi Indonesia bisa hilang. Karena apa? Tidak ada suku Indonesia. Indonesia ada hanya selama kita berkomitmen bahwa kita Indonesia. Begitu komitmen hilang, hilanglah Indonesia. Tapi ada teman kita yang komitmennya setengah-setengah, gitu ya. Ini sebenarnya kalau dilihat dari hukum pernikahan, itu pernikahan yang makruh, gitu ya. Pernikahan yang makruh. Karena apa? Dipaksa, mereka merasa dipaksa jadi Indonesia. Siapa Bapak Ibu? Boleh saya cerita di sini ya. Karena saya baru diminta nulis. Judulnya 100 tokoh Indonesia angkat pena tentang Papua. Saya sebut saja. 100 tokoh Indonesia angkat pena tentang Papua. Sebelum saya nulis, saya diberi buku-buku oleh orang Papua. Yang menarik setelah saya baca, apa yang mereka katakan oleh sebagian mereka. Kalau mayoritas berbahasa Melayu, mereka berbahasa Papua. Kalau Bapak Ibu rambutnya lurus, mereka rambutnya keriting. Di mana keindonesiaan saya? Itu mereka. Di mana keindonesiaan saya? Saya bukan Indonesia. Satu-satunya yang membuat saya jadi Indonesia hanya karena kita sama-sama jajahan Belanda, gitu ya. Sama-sama bekas jajahan Belanda dan saya dipaksa jadi Indonesia. Oleh siapa? Oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Irian. Ikut Republik Indonesia anti Nederland, singkatan Irian. Gitu ya. Saya dipaksa jadi Irian. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Yang kemudian kata Irian diubah pada masa Presiden Gus Dur. Hingga kata Irian diganti menjadi Papua sampai sekarang. Mungkin putra-putri kita nggak ngerti kalau Irian singkatannya ikut Republik Indonesia anti Nederland. Ojo-ojo Bapak juga belum paham itu ya. Baru dengar kali ini kayaknya. Baru dengar kali ini. Ya, itulah mereka. Sehingga agak susah kita untuk membuat mereka dengan ikhlas jadi Indonesia. Maka tiap hari tentara kita di sana diserang, gitu ya. Polisi kita diserang. Mudah-mudahan Pak TNI tidak dikirim ke Papua lah ya. Itu selamanya agak susah diatur. Karena apa? Ibarat nikah yang makruh karena terpaksa. Ya. Hukum nikah aslinya sunnah, tapi bisa berubah menjadi haram. Gitu ya. Ya. Hukum nikah aslinya sunnah, tapi bisa berubah jadi haram. Nikah bisa berubah jadi wajib. Nikah bisa berubah jadi makruh. Kapan nikah jadi wajib, Bapak Ibu? Kapan nikah jadi wajib? Jangan dikira nggak jadi wajib, ada nikah jadi wajib. Kepada teman-teman kita, nikah jadi wajib, ekonominya mampu, fisiknya mampu, tapi zina terus. Nah, ya, ekonomi mampu, fisiknya mampu, tapi zina terus. Lah seorang seperti ini wajib nikah. Untuk apa? Supaya zinanya berhenti. Kalau toh kemudian masih zina, wis pancen kebangetan. Itu wajib. Kapan nikah jadi haram? Kapan nikah jadi haram?
Nikah jadi haram kalau punya niat ingin menyakiti calon istri atau suami. Nikah menjadi haram karena punya niat untuk menyakiti calon istri atau calon suami. Itu haram. Nah, mungkin ada ya di antara kita, yen waktu jadi opo-opo ngelamar ditolak. Karena Pak belum jadi apa-apa. Nah, tapi kemudian sampai sekarang belum nikah. Tapi sekarang udah jadi orang, gitu kan. Udah jadi orang. Kemudian ngelamar, ternyata yang dulu dilamar juga belum nikah. Tapi niatnya bukan untuk sakinah mawaddah warohmah, tapi untuk menyakiti. Begitu nikah, saya KDRT. Ya, begitu nikah langsung KDRT. Ini nikah yang haram. Cuman persoalannya menungso mboten ngertos di luar hati manusia yang ada dalam hati menungso. Karena kaidah fikih nahnu nahkumu bidzahir. Menungso namun saged ngukumi kepada orang lain sebatas yang nampak. Sehingga kita sering tidak tahu niat seseorang menikahi seseorang. Ketawanya barang wis nikah kemudian KDRT. Kemudian diwawancarai, wong saya tidak mencintainya. Gitu kan. Itu haram nikah yang seperti ini. Sementara sunnah adalah hukum asli nikah. Sehingga namanya hukum bisa relatif. Tergantung situasi niat bapak ibu. Walaupun ada hukum asal, ada hukum yang berkembang sesuai perubahan ruang dan waktu. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah telah menetapkan bahwa negara Pancasila adalah negara darul ahdi wasyahadah. Muhammadiyah sudah berkomitmen untuk tetap bernegara Pancasila, untuk tetap ber-NKRI. Itu Muhammadiyah. Tidak perlu diragukan lagi. Bahkan Muhammadiyah tidak cukup hanya berkomitmen, tapi Muhammadiyah tunjukkan bukti bahwa kita berjanji. Karena janji tidak cukup tanpa bukti. Maka Muhammadiyah darul ahdi wasyahadah. Muhammadiyah memberikan bukti terhadap bangsa ini. Salah satunya membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun perguruan tinggi. Itu semua ibadah warga Muhammadiyah untuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan senantiasa mengharap ridho Allah. Insya Allah Indonesia akan mencapai baldatun thayyibatun warabun wafur dengan organisasi namanya Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ayahanda Kyai Haji Tafsir. Semoga dari apa yang beliau sampaikan kita dapat memetik hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Rohmat AR. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa adhimis sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil taqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohmat. Dan sampailah kita pada penghujung acara. Mari kita tutup acara Tabligh Akbar Semarak Gebiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah Cabang Ngadirjo dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Usai sudah rangkaian acara Tabligh Akbar Semarak Gebiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 Keluarga Besar Muhammadiyah Cabang Ngadirjo, Sabtu 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan hadirin yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya serta kesalahan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.